Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pelajaran atau di mata pelajaran fikih di kelas 3. Alhamdulillah, sebelumnya Bapak pasti selalu akan mengingatkan kalian untuk tetap jaga kesehatan dan tetap turuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, mana kita harus selalu cuci tangan sebelum atau setelah pergi dari suatu tempat lain. Kita mampir ke tempat orang, sebelum kita masuk kita cuci tangan, dan begitu juga setelah keluar kita juga harus tetap cuci tangan, dan juga harus selalu pakai masker ketika kalian keluar rumah jika kalian ada keperluan yang mendesak. Yang terakhir, tetap jaga jarak dengan orang, jangan menyentuh atau memegang sesuatu atau bagian tubuh orang lain, ya. Dan bila kalian bersin, ingat tutuplah mulut dan hidung kalian, dan tetap jaga sopan santun atau tata krama ketika bersin. Oke. Nah, dan juga sebelum kita belajar pada pagi hari ini, Bapak mengajak kalian untuk membaca doa sebelum belajar. Baiklah, Bapak pimpin baca doanya dan kalian mengikuti, ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Ya, kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Pada hari ini Bapak akan memberikan pelajaran novel fikih. Jadi dalam novel fikih ini Bapak yang akan mengajari kalian. Baiklah, kita pada materi pertama kali ini, yaitu kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Ada beberapa kompetensi yang Bapak sampaikan, harus kalian capai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan dan menjalankan sholat rawatib. Nah, jadi kalian Bapak minta setelah belajar kali ini, kalian sudah bisa mampu menjelaskan dan menjalankan sholat rawatib. Ingat ya, sholat sunnah rawatib. Tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Di sini siswa memahami dan menjalankan ketentuan sholat rawatib. Jadi kalian sudah bisa paham, kalian jalankan apa-apa saja ketentuan di sholat rawatib nanti, di sholat sunnah rawatib ini, ya. Baiklah, sholat sunnah rawatib. Apa sih? Apakah sholat rawatib itu? Nah, sekarang Bapak mau nanya, sholat rawatib itu apa sih? Sholat sunnah rawatib itu? Di sini Bapak jelaskan. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum sholat dan sesudah sholat fardu. Nah, saya pasti sering melihatkan ketika orang sebelum melaksanakan sholat wajib atau sholat 5 waktu, seperti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ada sebelumnya itu namanya sholat sunnah rawatib. Nah, di situ ada 2 rakaat biasanya orang, ada yang 4 rakaat. Nah, itu namanya dibilang sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sebelum atau sesudah sholat fardu atau sholat 5 waktu tersebut. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat ba'diyah.
Ingat ya, sholat yang sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah rawatib qobliyah atau sholat sunnah qobliyah. Qobliyah apa? Sholat zuhur, qobliyah asar, sholat maghrib, qobliyah isya. Itu mengiringi sholat fardunya apa sih? Nah, ada juga sholat sesudahnya, sesudah sholat fardu, seperti sesudah sholat zuhur. Itu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah apa? Ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ya, tahu. Sholat sunnah, nah di sini ketentuan sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang jarang dilakukannya. Jadi di sini kita ketentuannya Nabi itu ada sering melakukan sholat sunnah rawatib dan ada juga jarang melakukannya. Kapan sih? Nah, sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi disebut dengan sholat sunnah muakkad. Jadi ketika Nabi sering melakukan sholat sunnah tersebut dinamakan sholat sunnah muakkad. Ya, yang sangat arti muakkad siapa sih? Arti muakkad ialah sholat sunnah yang dianjurkan. Ingat, muakkad itu dianjurkan untuk mengerjakannya. Jadi Rasulullah mengerjakan sholat sunnah tersebut, yakni menganjurkan untuk kita dikerjakannya. Dan ada juga yang sedangkan ada yang jarang dilakukan oleh Nabi. Ada yang kalau misalnya yang apa sih namanya kalau yang jarang dilakukan oleh Nabi disebut sholat sunnah ghairu muakkad atau tidak ditekankan untuk mengerjakan. Jadi tidak dianjurkan. Tapi kalian bisa boleh mengerjakan tidak. Itu tapi tidak ditekankan. Jadi ada dua ya, ingat ya. Ada dua sholat sunnah rawatib. Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Yang muakkad itu yang dianjurkan, sedangkan ghairu muakkad tidak dianjurkan atau tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Paham? Melanjut. Sekarang kita yang pertama tadi, sholat sunnah rawatib muakkad yang dianjurkan. Muakkad itu yang dianjurkan ya. Apa sih sholat sunnah rawatib muakkad? Di sini sholat sunnah rawatib muakkad, sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Jadi dalam sholat sunnah rawatib muakkad itu ada jumlahnya ada 12 rakaat dalam sehari semalam. Di mana saja itu? Nah, yang pertama ada 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Ingat, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum maghrib. Sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. Ingat, yang ketiga 2 rakaat sesudah maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sesudah isya, itu yang keempat. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalian bisa tahu sholat sunnah rawatib muakkad itu ada di 5 tempat. Yang pertama sebelum zuhur, yang kedua sesudah zuhur, yang ketiga sesudah maghrib, yang keempat sesudah isya, yang kelima sebelum subuh. Ingat, jumlahnya 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya, dan sebelum subuh. Aman anak bapak. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya. Yang kedua, ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, ya, tidak dianjurkan. Di mana saja itu di tempatnya? Sini kita perhatikan. Yang ghairu muakkad itu ada di 5 tempat juga. Ingat, ada di 5 tempat. Yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi 2 rakaat sebelum zuhur, sekarang 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya apa sih? Ada 4 di sini. Nah, maksudnya yaitu
maksudnya 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Jadi kan tadi sebelumnya yang muakkad itu cuma 2, tapi kalian mau nambah lagi jadi 4. Ada 4. Jadi 2 yang sesudah kalian mengerjakan muakkad tadi, 2 sesudahnya itu namanya ghairu muakkad, tidak dianjurkan. Jadi kalian tidak dianjurkan untuk nambah lagi sampai 4. Nah, 2 aja cukup. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, tempat kedua adalah 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sesudah zuhur. Nah, di sini juga sama penjelasannya seperti tadi. Jadi kalian sudah mengerjakan 2 rakaat yang muakkad, untuk menambah lagi kalian 2 lagi, itu tidak dianjurkan atau tidak ditekankan untuk kalian. Jadi kalian dianjurkannya itu cuma 2 rakaat, tapi kalau kalian pengen nambah 4 rakaat tidak apa-apa. Nah, jadi 4 rakaat sesudah, 4 rakaat sebelum. Jadi 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sesudah sholat zuhur, ya. Ke tempat ketiga, yaitu 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Jadi tadi kan yang muakkad tidak ada sholat asar kan, sesudah atau sebelumnya sholat asar. Nah, di sini ada penjelasan ghairu muakkad, kita bisa mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, ya. 4 rakaat sebelum sholat asar. Sedangkan tempat yang keempat yaitu 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. Ingat, 2 rakaat sebelum maghrib itu juga 2 rakaat sebelum maghrib itu tidak muakkad atau ghairu muakkad, tidak dianjurkan. Makanya biasanya kalau orang di masjid itu sesudah sholat dan sesudah azan maghrib langsung mengerjakan sholat maghribnya. Kenapa? Karena memang jarang kita temukan ada orang mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib. Karena di sini bilang ghairu muakkad. Tapi kalau sesudah maghrib itu muakkad. Yang kedua, 2 rakaat sebelum isya. Nah, juga 2 rakaat sebelum isya ini ghairu muakkad, tidak dianjurkan. Tapi kalau sesudahnya muakkad, 2 rakaat. Nah, itulah 5 tempat di sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Apa sih hikmah yang kita dapatkan setelah mengerjakan sholat sunnah rawatib ini? Ada ghairu muakkad, ada muakkad ini. Nah, di sini yang pertama, beberapa keutamaan yang Bapak bisa jelaskan kalian di sholat sunnah rawatib ini. Yang pertama ialah menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Jadi bila kalian ada kurang di sholat fardu kalian, atau mungkin ada ketinggalan baca tasbihnya, atau kalian rukun tidak tumaknina atau cepat-cepat, makanya di sini untuk menutupkan ketidaksempurnaan sholat fardu kalian tadi, yaitu dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib tersebut. Nah, itu yang pertama, menyempurnakan sholat ibadah, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu kalian, sholat fardu, sholat wajib kalian yang 5 waktu itu. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Nah, jadi kalian bisa dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib ini, kalian bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ingat, dosa-dosa kecil, dosa besar tidak bisa dihapus dengan sholat, harus dengan taubat. Jadi kalau dengan kita mengerjakan sholat sunnah rawatib ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan sebelum sholat tersebut. Yang ketiga, mencegah perbuatan buruk. Jadi mencegah perbuatan buruk yang akan kalian lakukan. Jadi dengan memperbanyak sholat sunnah rawatib, kalian bisa mencegah perbuatan buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita mengerjakan sholat sunnah rawatib ini, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kelima, akan dapat rahmat dari Allah. Nah, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Yang keenam, rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat. Yang tadi itu yang besok atau yang muakkad tadi itu. Nah, yang muakkad tadi ya, 2 sesudah 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 lagi sebelum sholat subuh. Nah, itu kalian kerjakan. Nah,
bisa apa sih dapat akan dibangunkan rumah di surga nanti. Jadi bukan rumah nih mungkin, lebih bagus itu istana yang akan kalian dapatkan di surga nanti. Ya, baiklah. Jadi tugas kalian Bapak minta dalam mapel fikih ini tidak banyak-banyak, Bapak minta yaitu kalian hafalkan surat sunnah rawatib qobliyahnya dan ba'diyahnya. Terserah mau qobliyah mana, mau qobliyah zuhur, mau qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, atau qobliyah subuh, terserah. Ya, Bapak tunggu videonya sampai minggu kedepannya, sampai ke pertemuan berikutnya. Jadi Bapak tidak menekankan kalian harus bisa hafal pada hari ini harus hafal, tidak. Bapak tunggu sampai pertemuan berikutnya. Tapi bila tidak ada mengirimkan video sampai pertemuan berikutnya, berarti kalian tidak mengerjakan tugas mapel ini, ya. Pak tunggu di WA pribadi Bapak, bukan di grup. Di WA pribadi Bapak. Baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada mapel fikih ini. Lebih kurangnya Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, ya.